Pohon salam, pohon semangat. Yang jawab salam, semoga cepat lunas ketakutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PKG Cemerlang, yang saya hormati pengurus PKG, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Desa Dewa Guru dan TK Putri Karangsari, yang saya hormati seluruh anggota PKG Cemerlang. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya. Sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif komunitas PKG Cemerlang dan TK Putri Karangsari. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Kemudian acara yang kedua, sambutan dari Kepala TK Putri Karangsari kepada Ibu Widiawati, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ketua PKG Cemerlang, Korwil Kami serta pengurusnya, dan yang kami hormati Kepala TK dari anggota Kudus Kristina Martapianahu, yang kami hormati Dewan Guru yang kami cintai rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi. Salawat dan salam kita selalu mendekat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara aksi nyata positif yang akan disampaikan oleh teman kami dari TK Putri Karangsari, yaitu Bu Wasialah SPD. Beliau mengikuti program CGP Calon Guru Penggerak. Di sini kami sebagai rekan sejawat dan teman-teman di TK Putri Karangsari sangat mendukung apa yang menjadi program dari guru penggerak tersebut, dan nanti destinasi positif, budaya positif ini akan membawa dampak kepada kita semua, sehingga pembebasan modul yang dipelajari nanti akan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita akan terpapar dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau. Manfaat dari CGP ini akan sangat membawa perubahan bagi kita semua, baik di lembaga ataupun untuk anak didik kita, sesuai yang ada di dalam kurikulum merdeka, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa berpusat pada anak dalam pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan budaya positif ini kita akan mengambil hikmah dan kita dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Untuk itu, dengan ini saya selaku orang yang dituakan di TK Putri Karangsari, acara pemaparan pada hari ini saya buka dengan resmi dengan bacaan basmalah. Semoga acara berjalan lancar. Nanti kita akan melakukan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Wasialah. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wati. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ketua PKG Cemerlang kepada Ibu Fitri, disilakan. Terima kasih kesempatan kita dalam saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari wabihi nasta'inu wa bihi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Kepala PKG Karangsari, yang kami hormati rekan-rekan dari PKG beserta kepala sekolah dari teman-teman dari Gus Kristina beserta teman-teman yang diundang pada kegiatan hari ini. Yang pertama dari utama selalu umat Islam, marilah kita selalu mengerjakan syukur kepada Allah, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk mendengarkan berbagi ilmu dari Ibu Asmaul Izari. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asmaul Izari yang berkenan berbagi ilmu khususnya tentang budaya positif. Aksi nyata destinasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Iklis, mudah-mudahan akan membawa dampak positif dan terutama bagi kita semua nanti bisa diterapkan pada anak didik kita. Di mana budaya positif ini harus kita kembangkan. Bagaimana cara kita mengembangkan? Nanti sama-sama kita belajar dari beliau. Apa-apa yang penting mari kita catat dan mari kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Nantinya akan membuahkan hasil yang bagaimana kita ketemu lagi begitu Bu Iis. Nah, nanti kita ketemu lagi untuk apa evaluasi apa, hasilnya apa. Alhamdulillah misalnya di sekolahannya saya sudah alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nanti kita dengarkan ilmunya terlebih dahulu dari Bu Iis dan kita ilmunya kita terapkan. Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain khususnya juga saya mau bergerak, tidak hanya melihat tapi mau bergerak. Ya. Bukan bergerak kanan dan kiri ya, pelan-pelan ya, dan mengikuti bisnisnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PKG Cemerlang, Ibu Fitri yang telah memberikan sambutannya. Ibu yang saya hormati, sampailah kita kepada acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Iis. Nah, sebelumnya saya akan berkabung dulu dan jangan lupa untuk menjawab cakep. Burung layang-layang terbang jatuh ke dalam sangkar. Selamat datang PKG Cemerlang. Yuk kita senang-senang sambil belajar. Baik, langsung saja untuk acara inti kepada Ibu Iis, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang bahagia. Ibu bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Ya, hari ini saya akan ada sebuah tugas dan pendidikan guru penggerak. Kebetulan dan saya ikut angkatan 11 ini Kabupaten Banyumas. Ada tugas aksi nyata, ya aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya, jadi menularkan budaya positif. Sharing aja ya Bu, saling berbagi. Iya, untuk yang pertama ini nanti budaya positif itu ada beberapa
inti, ya. Nanti akan ada slide-nya, ada beberapa poin inti. Tapi sebelumnya coba kita biar kelihatan semangatnya mana ya? Tepuk semangat. Kalian sebenarnya TKP sekarang saya hebat. Next, iya ini ada salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan ya. Memang tadi seperti dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Fitri ya. Saya juga terima kasih atas dukungannya dalam program guru penggerak. Kalau kami tergerak dan kemudian bergerak, mudah-mudahan dapat menggerakkan ibu-ibu semuanya di komunitas praktisi. Next. Biar kelihatan bahagia ini dulu, coba ya depan-depan. Ya, depan senyum dulu selama 30 menit. 30 menit, maaf. Oke, semoga kebahagiaan akan selalu menyinari hidup kita ya. Oke, next. Ya. Kesepakatan dalam diseminasi ini, yang pertama kita menghargai siapapun, nanti ada yang bertukar pendapat, ada yang berbicara, kemudian juga menjadi pendengar yang baik, kemudian diperbolehkan menerima telepon dengan yang ada yang penting ya ibu ya, nanti kok ya bisa diterima teleponnya. Kemudian diperbolehkan minum dan makan snack sama makan ini ya. Sebenarnya lagi OTW kayak ini. Ya. Terus kita mulai dan selesai tepat waktu dan jangan lupa bahagia. Ada lagi Bu kesepakatan yang lain yang bisa ditambahkan? Cukup. Oke, terima kasih. Next. Ya, dalam budaya positif, kira-kira budaya positif apa itu budaya positif? Coba siapa yang mau mengutarakan budaya positif itu? Monggo. Kalau menurut saya, gampangannya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan, budaya kebiasaan baik yang ada di sebuah komunitas. Oke, tepuk tangannya dong. Menurut itu jadi kebiasaan baik. Ya. Budaya positif itu gampangnya kebiasaan baik yang kita laksanakan di komunitas kita. Nah, ada 6 konsep inti untuk melaksanakan budaya positif itu. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam sertifikat restitusi. Mungkin ada yang asing ini Bu, apa Bu kira-kira? Sertifikat restitusi. Kita tunggu ya nanti ya. Kalau posisi kontrol restitusi juga ya. Tapi pernah dengar nggak restitusi? Restitusi pajak kali. Oke, ya kita kupas satu ya. Kita kupas satu persatu. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Ya, kalau kita dengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang terngiang di benak ibu-ibu semua? Disiplin. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Oke, ada lagi mungkin? Disiplin. Keteraturan. Terus ada lagi? Oh, ibu. Tanggung jawab, oke. Ya, tepat waktu. Nah, disiplin cenderung ke tepat waktu, aturan, kebiasaan sehari-hari, tanggung jawab. Ya, disiplin memang sangat menerapkan tanggung jawab ya. Nah, kalau disiplin positif ini adalah kira-kira biasanya kalau disiplin itu kelihatannya enggak ibu? Misalnya, nanti kamu kalau nggak bisa, ini nanti dihukum ya. Nanti mungkin kan cenderung hukuman kita ya. Ya. Tapi kalau disiplin
positif itu adalah disiplin yang menumbuhkan kesadaran diri, yang menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja Ibu? Hal-hal baik apa saja nilai-nilai kebajikan? Coba. Ya, ini kontrol diri ya. Disiplin itu yang dapat mengontrol diri, kita, ya. Kira-kira tadi mengatur, ya, mengatur. Tapi caranya yang positif. Kira-kira kalau yang sekarang nih biasanya apa tuh? Yang buat anak-anak disiplin apa? Oh, ngantri, oke. Terus berbaris, iya. Terus tadi udah Arif. Nah, menawarkan kesepakatan waktu di pembelajaran awal. Oke, iya. Disiplin itu dapat membuat ini ada salah ini juga kebiasaan di sekolah ya, kebiasaan positif ya. Nah, tapi ini motivasinya itu kita nanti membuat disiplin itu berasal dari diri sendiri, bukan tidak dari orang lain. Misalnya, nanti kamu kalau nggak makan, nanti kamu nggak tak kasih uang jajan, ayamnya mati. Nah, seperti itu. Bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Mungkin seperti itu ya Bu. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan tadi Bu, nilai-nilai kebajikannya apa Bu? Nilai-nilai yang baik. Ibu sudah pernah melaksanakan nilai-nilai yang baik di kehidupan ini apa saja? Misalnya menghormati yang lebih tua. Kemudian ada lagi jujur, sayang teman, sering berbagi dengan teman, dermawan, apa lagi? Cinta siang, yang setiap hari melakukan pagi-pagi, berdoa, berarti iman kepada Tuhan. Next lah. Iya, jadi nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah, yang di kurikulum Merdeka ini adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Sudah hafal ya? Profil pelajar Pancasila? Hafal udah pernah sampai hilang. Motivasi ekspresi belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, keinginan global mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Jujur berarti termasuk apa tuh? Berakhlak mulia. Ada lagi akti. Akti bisa termasuk apa? Bisa mandiri. Bisa apa lagi? Berakhlak mulia. Sabar menunggu giliran. Iya. Itu tadi adalah nilai-nilai yang akan kita terapkan di sekolah, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah. Nah, bagaimana tadi cara penerapannya? Nanti ada
memerlukan motivasi. Motivasinya ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nih Bu, kita berangkat pagi-pagi ya Bu ya. Pagi-pagi nanti Bu nggak keluar nanti gimana semarah. Aku berangkat pagi-pagi lah ya. Ada lagi, aku nanti kalau berangkat pagi-pagi nanti dapat reward guys. Ya, dapat reward. Pokoknya aku semangat berangkat setiap hari kasih karena mau dapat dana taktis. Iya. Ada juga itu misalnya. Terus ada lagi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya aku berangkat pagi karena memang saya ingin mendisiplinkan diri berangkat pagi. Kalau berangkat pagi saya nyaman, enak, nggak keburu-buru. Ya di sekolah sudah datang menyambut anak-anak dengan tenang, begitu ya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas di sekolah dengan baik. Nah, tadi 2 di atas yang berhubungan dan imbalan itu berarti termasuk motivasinya dari mana tuh? Eksternal. Kalau yang terakhir adalah motivasi dari diri sendiri. Nah, sekarang kita mau bermain. Coba bukalah tabula. Apa itu? Silakan cari pasangan dua-dua ya. Iya, satu kelompok satu. Oke, ya. Yang nanti boleh dituliskan. Teman-teman coba menuliskan hal-hal yang berharga ya. Kira-kira apa loh sih paling jenengan berharga banget pokoknya aja dijual. Ya, nanti silakan ditulis di kertas itu. Satu aja kesan. Monggo ini satunya berperan sebagai penjaga hal-hal yang dihargai. Yang satu yang merebut, ya. Yang satu yang merebut. Ya sambil seperti kesepakatan kita tadi boleh silakan sambil makan atau minum dulu. Nah, kita akan bermain coba bukalah aku ya. Nanti ditulis sesuatu yang paling berharga, kemudian dilipat-lipat, kemudian temannya nanti yang berusaha merayu membuka, boleh dengan rayuan, hukuman atau apapun, hadiah. Mau diberangkat selama 30 detik aja cukup ya. Sudah semua siap. Nanti coba ada yang mau membuka atau tidak ya, coba ya. Sudah bisa dimulai Ibu. Dalam waktu 30 detik ya, coba. Ayo cepetan dibuka sini.
terbuai juga. Dan ternyata korbannya minta disuapi dan dia bisa melepas ini dan saya bisa memulainya dengan halus sekali. Langsung dikasih tata saran, dia kan baik hati sama aku. Kalau baik hati sama aku kali ya. Oke, tadi bagus sekali ya. Ternyata teman-teman sudah mempraktekkan sesuatu yang ya coba bukalah aku. Jadi ternyata kalau kita melakukan sesuatu, bagaimana ini berarti? Kalau melakukan sesuatu, tadi ada usaha. Terus kemudian kalau kita mau mengambil sesuatu, ada rayuan, ada strategi. Iya, tapi ada yang strategi berhasil, ada yang tidak berhasil. Oke, nah itulah kalau misalnya tadi Bu Dian mau membuka ya, itu kemauan Bu Dian sendiri dari hati Bu Dian, oke lah aku mau membuka, kan udah ada syaratnya, atau karena dari Bu Dian ya? Berarti dari hatinya Bu Dian menyetujui untuk membuka kan? Iya. Bu saya dari hati memang ikhlas untuk mengasihkan, tapi dengan satu syarat, saya disuapi. Iya, tapi intinya semuanya dari diri sendiri, mau dibuka, mau enggak. Nah ini kayak gue lihat tadi bagaimana nggak mau buka ini gimana nih, kenapa? Iya, kenapa Bu Arianti nggak mau itu dari diri hati Bu Arianti sendiri. Iya, jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan orang lain ataupun guru sebenarnya juga tidak bisa mengontrol siswa. Ya, kalau enggak siswanya yang mau membuka dirinya seperti itu. Dan tadi caranya mungkin ada strateginya, ada taktiknya dan lain sebagainya. Dan ternyata kontrol diri yang paling utama itu adalah dari diri sendiri. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang ketiga itu adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Next. Nah, dalam keyakinan sekolah ini kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Seperti tadi Bu Fitri sudah menyampaikan ya di depan ya, ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu berarti dari dua arah. Iya. Kira-kira susah nggak waktu nanyain kesepakatan sama murid? Mudah, alhamdulillah. Bagaimana caranya Bu? Tawarkan ke anak-anak dari ini, apa sih kesepakatannya? Ada yang bilang jangan makan dulu, harus baris rapi, makan sama dulu seperti itu biasa. Berarti tanya jawab ya sama siswa ya. Oke, tanya jawab dengan siswa itu menjadi kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas, kira-kira apa ini? Keyakinan. Tadi kesepakatan kelas mungkin atas kesepakatan ya. Ataupun kalau aturan, misalnya nih, Bu Yanu naik motor, pakai helm. Itu kenapa Bu? Kalau menurut gue karena takut ada polisi. Bu Yanu supaya aman, untuk keamanan, keharusan.
Oh, sudah ada. Ya ada nantinya nih ya. Betul sekali. Iya. Nah, kita melakukan sesuatu karena ada nilai kebajikannya itu tadi, keselamatan ataupun keamanan buat siapa? Buat diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya ya disiplin positif. Jadi kontrol diri kita sendiri. Tapi kalau buat saya nggak mau apa itu namanya, Pak, saya mau pakai helm karena takut ditangkap polisi. Nah itu juga betul, cuman motivasinya saja yang dari motivasi dari luar. Nah, kira-kira awet motivasi lebih panjang jalannya yang mana? Ya, dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Kalau misalnya itu kan ada polisi nggak usah pakai gitu kan? Nah, kalau dari dalam biar aman, biar selamat untuk diri kita sendiri, maka kemana-mana kita juga memakai helm. Nah, teman-teman yakin kalau memakai helm itu juga termasuk membawa keamanan dan keselamatan bagi diri kita, kan? Yakin itu ya. Nah, di sekolah selain ada aturan, kalau tadi aturannya mungkin aturan dari negara, Pak Polisi ya, aturannya kita memakai helm untuk keselamatan. Maka untuk kita juga meyakini bahwasanya itu juga untuk keselamatan kita. Nah sekarang di sekolah kita ada kesepakatan, jangan makan dulu, baris yang rapi, cuci tangan sebelum makan, mendengarkan bu guru. Nah itu memang adalah aturan di kelas ya. Nah aturan-aturan itu bisa kita ubah. Nah jangan makan dulu. Kira-kira positif apa negatif kalimatnya? Kalimat negatif. Nah itu kalimat-kalimat seperti bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana Bu? Boleh makan setelah selesai kegiatan, atau makan pada waktu istirahat. Nah, cara membuat keyakinan kelas seperti itu ya Ibu. Jadi ada aturan di kelas, kemudian kita buat menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah menjadi kalimat positif tadi, kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Jadi misalnya tadi apa saja, coba kita sebutkan aturan-aturan, atau mau dipraktekkan ini pembuatan keyakinan kelas? Coba yuk kita praktekkan ya. Pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, boleh teman-teman menuliskan satu saja, satu aturan ya, satu aturan ya. Boleh itu apa tadi, boleh zaman makan, atau boleh satu orang satu. Satu orang satu. Menulis aturan, satu aturan saja. Kemudian ditempel di sini, cepat. Bisa ditempel di depan. Biar nggak mager, kita menempel sendiri-sendiri. Boleh, teman juga boleh kalau dirayu-rayu. Aku titip dong. Aku titip. Mbak Dian, aku titip. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Bergerak. Semangat. Ini saya.
global aja. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Ini saya bacakan Ibu. Yang pertama ada yang buang sampah di tempat sampah. Ini sama ternyata buang sampah di tempat sampah ya, ada yang sehati. Terus kemudian ini ada angin topan sini dulu. Buang sampah ada 2. Kemudian ada lagi buang sampah tempatnya. Ya. Kemudian membereskan mainan setelah selesai bermain. Oke. Sayang teman. Ya. Sayang teman. Terus berdoa sebelum makan. Setelah makan bersih-bersih sampahnya ditaruh di tempat sampah. Berarti ini siap lagi ya. Ya. Emang cinta kebersihan Ibu di sini ya. Boleh bermain setelah selesai bermain, merapikan. Ya, rapikan ke tempatnya. Ya. Ya. Memberi salam dan membalas salam. Ya. Dari sini tadi bunyi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 aturan yang sudah disampaikan oleh Ibu. Ternyata yang 4 itu adalah sama, yaitu buang sampah. Kalau cita kebersihan juga, buang sampah. Kemudian membereskan mainan juga ada 2. Kemudian sayang teman, berdoa, bersikap sopan dan memberi salam. Ini sama ya, bersikap sopan. Nah, jadi setelah aturan itu diusulkan oleh anak-anak, ya, kita kelompokkan ya Bu. Setelah usulan diusulkan oleh anak-anak, kita kelompokkan. Jadi nanti peraturannya berarti hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dari yang 10 aturan tadi ada yang usul sama kebersihan, kemudian membereskan mainan, kemudian sayang teman, berdoa, memberi salam dan bersikap sopan. Nah, ada 5 hal. Nah, dari 5 hal tadi kita tarik keyakinan. Jadi kita tarik nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya kalau berdoa, berarti nilai-nilai kebajikan apa yang tercantum dalam doa itu? Nilai. Kalau misalkan kita dibuka dengan profil, iya, keimanan. Ya, jadi keyakinan kita adalah kita yakin jadi anak yang beriman. Ya, misalnya kelas B anak yang beriman. Kemudian sopan santun tadi, berarti masuk berakhlak mulia. Kita yakin jadi anak yang beriman dan berakhlak mulia. Ini jadi 1 ya. Kemudian untuk kebersihan bagaimana Bu? Berarti mandi. Benar juga. Ya,
sama ya dengan yang belakang mulia. Kemudian yang tadi pedestrian bertanya mandiri. Ya, memang kalau apa namanya keyakinan kelas itu memang lebih sedikit ya Bu. Jadi cuma 2 atau cuma 3 itu memang hanya itu keyakinan kelas. Jadi lebih simpel karena apa itu namanya lebih globalnya apa namanya ya apa itu namanya lebih global, lebih universal ya karena nilai-nilainya universal tadi ya. Jadi keyakinan kita pada hari ini nanti adalah kita anak yang beriman dan beramal mulia. Kemudian kita anak yang mandiri. Oke ya, itu tadi cara membuat keyakinan. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas ini enggak biar apa namanya ya diganti anak-anak ya Bu ya. Nanti setelah kita tempel, setelah kita buat keyakinan misalkan kebersihan itu anak gini aja. Oke, jadi setelah ada keyakinan kelas itu, biar masuk di hati anak-anak, jangan lupa dikasih stempel atau tanda tangan. Nah, bagaimana kita bisa tanda tangan? Kira-kira pakai apa? Jempol. Ya, boleh cap jempol. Boleh itu jadi biar menarik pakai cap. Nah, pakai cap lagi. Jadi keyakinan kelas kita tanda kemudian istilahnya kalian tanda tangan ya Bu ya. Nah, kita ke setiap anak menandakan dikasih nama. Jadi kita bisa mengingatkan anak. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa kita anak yang mandiri. Seperti itu. Kita anak yang beriman dan berakhlak mulia. Karena anak-anak ini pada tanda tangan. Seperti itu, ya. Nah, ini contoh kesepakatan kelas seperti ini. Dan kesepakatan kelas saya. Dalam waktu izin, kesukaannya, kemudian keyakinannya hanya 3 saja itu ya. Kita anak soleh, kita kebersihan, anak berdoa. Oke, next. Nah, ini next saja. Sebelum kita memasuki materi kebutuhan dasar manusia, nah ini kayaknya udah siap ya. Jangan lupa dokumentasi ya. Jadi kita mau main foto selfie. Oke, kita mau memasuki materi yang ke berapa ini ya Bu? Kesekian kalinya ya Bu ya. Jadi sudah mau selesai insyaallah. Nah ini ada materi yang keempat ya Bu. Materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sebelumnya kita buat kelompok dulu, tapi coba kita membuat kelompoknya dengan foto bersama. Ya. Foto kita pada siang hari ini ada 3 pose, ya, 3 pose. Yang pertama pose duduk jaim. Yang kedua pose berdiri. Yang ketiga pose duduk sambil menembak. Tapi ini harus milih. Harus milih. Coba harus milih ya. Ya. Oke, kita mulai sesi fotonya. Boleh milih ya pose yang mana. Yang pertama pose duduk jaim, duduk tembak, dan pose berdiri. Bebas, boleh pilih yang 3 itu. Ya, pilih di antara 3 ya. Sudah siap? Teman-teman
Nah ternyata belum unit belum cerit. Ya kita lanjut pose selanjutnya ya. Gini. Lihat nanti kamera. Oh iya. Ada gadis. Oke. Ya, silakan. Sekarang yang di sini boleh posenya. Boleh berdiri kaki, yang satunya berdiri tegak. Ini ya. Oke, 1, 2, 3. Yang lain 1, 2, 3. Silakan duduk berkelompok. Yang berbeda silakan berkelompok. Komitmen tembak ya tembak Ya, saya. tembak berkelompok. Ya, ini bertembak. Masih impress nggak? Masih impress nggak? Di sini masih impress nggak? Bisa. Kelihatan nggak? Hah? Baru mau buat itu. Ini tadi yang agak belum apa namanya ya? Masih asing. Posisi kontrol restitusi dalam menjadi kelima. Lanjut ya. Posisi kontrol restitusi ternyata guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama guru sebagai penghukum. Ada yang tahu? Misalnya nih saya datang, saya sebagai murid datangnya terlambat. Terus bu guru bagaimana? Kamu itu, iya. Ayo coba. Pegang telinga. Iya, pegang telinga. Kalau pegang telinga dan angkat kaki termasuk hukuman atau hukuman? Iya. Fisik. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai manajer. Kita lihat di video selanjutnya. Seperti apa ya guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Kita lihat sama-sama sambil menikmati salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Karen, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok.
Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kayak ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya. Posisi mana yang dapat Kira-kira menunjang posisi motivasi mana? dan prinsip Next. murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal ya. Ya, ini tadi ya 5 posisi kontrol. Ternyata 5 posisi kontrol itu kita sudah pernah melakukannya di sekolah, mungkin? Ya kan? Seperti ya kalau biasanya di sekolah, Bapak Ibu, posisi kontrolnya sebagai apa? Lebih ke teman, ya. Oke, jadi lebih banyak ke posisi kontrol sebagai teman. Kalau yang tadi kita disarankan sebagai guru, kita sebagai manajer, ya. Jadi tapi tidak, nah ini ya posisi kontrol yang tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang sebelumnya tadi, ya. Dan dari sini tadi ya, yang karena memang kita di dunia PAUD ya, jadi kebanyakan mungkin ibu-ibu bersama anak didik lebih ke sebagai teman, ya lebih ke sebagai teman pengganti ibu di rumah gitu ya.
Nah, memang untuk menuju posisi manajer ini tidak harus serta-merta langsung di posisi manajer tidak. Memang kita juga harus melakukan pendekatan, ya pendekatan tadi pendekatan sebagai teman, ya nanti bisa dilanjutkan juga dengan memberikan aturan-aturan dan sebagainya, nanti dari konsekuensi dan lain sebagainya. Jadi kemudian kita bisa menempatkan diri untuk menjadi manajer bagi anak didik kita. Oke, begitu ya. Jadi sudah tidak asing lagi ya dengan 5 posisi kontrol restitusi. Mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk menjadi manajer bagi siswa kita. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini posisi kontrol restitusi. Ya, selalu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif dari murid itu sendiri. Jadi kita menumbuhkan apa itu namanya, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Lanjut. Ya, kita sampai pada materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di sekolah. Ya. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Namun dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini juga tidak serta-merta. Misalkan ada anak, kalau kita di kasus di sekolah apa biasanya? Anak berkelahi, mungkin rebutan mainan, ya. Sebenarnya kita juga tidak bisa serta-merta langsung menstabilkan identitas karena stabil identitas itu jadi oh iya, kamu kenapa seperti itu? Gitu ya. Coba lanjut Mbak. Oh iya, lanjut dulu. Next. Iya. Ya, dalam menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menanyakan misalnya tadi kenapa Mbak? Misalnya tadi kenapa berebut mainan? Iya, berebut mainan itu bagus apa tidak? Iya, tapi nggak apa-apa sih. Ibu juga pernah berebut mainan, jadi tidak menyalahkan. Ibu juga pernah merasakan seperti itu, gitu. Terus lanjut. Kemudian, berbuat salah itu manusiawi, biasa, gitu ya. Tidak upaya melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Lanjut. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi, lanjut. Kamu pasti punya alasan. Kenapa berebut mainan? So, aku pengen itu. Bagaimana ya? Tapi nggak adanya cuma satu, gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang tanyakan keyakinan. Dia memberikan pertanyaan. Lanjut. Ingat tidak apa nilai yang di sekolah? Jadi misalnya kalau permainan berarti nilai apa yang bilang tadi? Nilai saling menghargai. Oke, nilai saling menghargai. Gitu. Terus kemudian juga ditanyakan kepada anak harusnya bagaimana. Jadi jawaban-jawaban itu berasal dari diri anak sendiri, gitu. Oke, kembali ke video restitusi. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan di sekolah.
menanyakan kesalahan validasi. Itu dia ada ide sendiri meminjam baju di sekolah. Karena biasa pinjam baju di sekolah, jadi yang satu punya ide pinjam baju sekolah, yang satu punya ide pulang dulu ke rumah ambil baju olahraganya, begitu. Jadi apa namanya? Mereka belajar untuk mengatasi masalah sendiri, seperti itu ya. Ya. Berarti iya, berarti itu di parentingnya ke orang tuanya ya. Oke, anaknya sih manut-manut semua, rajin-rajin. Oke, ya ini untuk kasus-kasus lain juga yang bisa tadi apa sih, banyak kasus ada tidak bereskan mainan. Nah, segitiga restitusi adalah salah satu ini adalah memecahkan permasalahan di sekolah. Nah, pilihan ini ketika kita apa namanya kejadian memang tidak bisa langsung seperti ini. Ya, dan mungkin ini adalah lanjutan ya. Istilahnya adalah kita. Jadi misalkan kita suka melalai anak, ya sudah tenang, sudah baru nanti mau direstitusi seperti itu. Jadi dia tahu di restitusi itu apa sebenarnya adalah pemulihan misalnya dari tadi keadaan yang apa namanya, satunya keadaan yang ya anak merasa bersalah, yang satunya mungkin sama-sama bersalah juga. Nah, gitu. Jadi restitusi ini salah satu cara untuk memecahkan masalah, namun mungkin ada hal-hal yang bisa langsung, ada hal yang tidak bisa langsung kok direstitusi seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin tentang restitusi? Ada yang didiskusikan lagi selain tadi ya, jadi ternyata ada permasalahan di orang tua yang tidak disiplin kepada anaknya. Jadi mungkin lebih ke parenting. Bagaimana? Cukup Ibu? Oke, terima kasih. Demikian tadi pemaparan tentang budaya positif ya. Konsep-konsep intinya ada 6 poin. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, semoga tadi dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Dan untuk refleksi silakan diisi note-nya. Yang diisi yang pertama adalah hal baru apa ataupun pengalaman yang dirasakan ibu-ibu pada hari ini. Yang kedua perasaannya, dan yang ketiga adalah tindak lanjut di sekolah. Gitu teman-teman semua. Yang pertama hal baru atau pengalaman pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan refleksi dari kegiatan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah menghadiri acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini, yang sudah meluangkan waktunya, dan semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis yang telah menyampaikan materi dengan begitu menariknya. Semoga ibu-ibu semua dapat mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan.
Ibu sekalian, marilah kita tutup bersama acara pada siang kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik Ibu, sebelum diakhiri saya tadi dibuka dengan pantun, maka akan saya akhiri dengan pantun kembali. Jangan lupa untuk bilang cakep. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih untuk semua. Semoga acaranya berkesan. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.